Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi diskusi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Tugas yang ketiga adalah, ini tugas tambahan yang nyerempet pengadaan barang jasa, yaitu menyiapkan atau membantu tugas dan wewenang PA-KPA menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan atau sub kegiatan di SKPD atau unit SKPD. Nah, menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa ini berarti menyiapkan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan. Apa saja dokumen pengadaan barang jasa ini yang dipahami oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020. Saya tidak menyentuh dulu dokumen atau dokumen pelaksanaan pekerjaan di pengadaan barang jasa yang diatur Perpres 12 tahun 2021, tetapi saya ingin fokus dulu kepada tugas-tugas yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2020. Nah, tugas-tugasnya terkait dengan menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa ini juga jadi diskusi sendiri. Apa yang dimaksud dengan menyiapkan ini? Menyiapkan ini apakah dia juga bertanggung jawab terhadap proses keabsahan, legalitas, kemudian pelaksanaannya, dan seterusnya, atau dia hanya menyiapkan saja, mengadministrasikan, mendokumentasikan, kemudian ini diserahkan kepada pihak yang berwenang lainnya. Nah, ini juga menjadi diskusi sendiri. Kalau saya melihat ya yang namanya menyiapkan ini hanya menyiapkan saja. Ini loh dokumen-dokumennya untuk proses selanjutnya. Sementara dia tidak bertanggung jawab terhadap validitas dari dokumen-dokumen itu. Harapan saya ini ya. Tapi nanti kita lihat lagi dalam peraturan kepala daerahnya atau peraturan daerahnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan tata laksana tata usaha keuangan daerahnya. Kita akan lihat lagi seperti apa nanti beban yang akan dibebankan kepada PPTK ini. Oke, sekarang apa yang disebut dengan dokumen pengadaan barang jasa itu? Dokumen pengadaan barang jasa itu adalah pertama, ini juga diatur di Permendagri 77 tahun 2020. Di situ disebutkan yang disebut dengan dokumen pengadaan barang jasa itu adalah pertama, dokumen kontrak. Oke. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang disebut dengan dokumen kontrak ini? Sampai sekarang saya masih belum mendapatkan definisi dari dokumen kontrak ini. Apakah dia SPPBJ? Apakah kalau kita merefer kepada Perpres 16 tahun 2018, tentu yang disebut dengan pelaksanaan kontrak itu dimulai dari SPPBJ sampai dengan serah terima. Nah, kalau kita ambil tafsirannya, berarti dokumen kontrak itu adalah dokumen SPPBJ, kemudian kontrak, SPMK, SPP, kemudian dokumen laporan progres pelaksanaan pekerjaan, kemudian dokumen laporan progres pembayaran, kemudian dokumen progres pengawasan dan seterusnya sampai dengan serah terima. Ini asumsi saya atau tafsiran saya, tapi ya kita belum tahu juga akan seperti apa. Maka dari itu menurut saya jika di Permendagri 77 tahun 2020 tidak dijelaskan, maka sebaiknya pemerintah daerah perlu mengatur terkait dengan definisi dan menjelaskan definisi dokumen kontrak ini apa, sehingga bisa disinkronisasi dengan peraturan pengadaan barang jasa. Kemudian berita acara pemeriksaan, ini juga perlu diperjelas, betul-betul diperjelas. Berita acara pemeriksaan apa? Berita acara pemeriksaan barangkah dalam rangka aset? Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaankah dalam wilayah pengadaan barang jasa? Atau berita acara serah terima barang? Sementara berita acara serah terima barang itu ada tersendiri, saya lihat dalam dokumen menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa. Kemudian ada berita acara kemajuan pekerjaan. Nah, kalau ini mungkin kemajuan pekerjaan, jelas bukan kemajuan kegiatan. Berita acara kemajuan pekerjaan ini menurut saya berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Saya hakul yakin ini adalah tentang kemajuan pekerjaan terkait pengadaan barang jasa, bukan kemajuan terkait berita acara kemajuan kegiatan. Tapi berita acara kemajuan pekerjaan yang dikaitkan dengan pengadaan barang jasa. Kemudian juga berita acara penyelesaian pekerjaan. Ini saya yakin sekali adalah berkaitan spesifik tentang pengadaan barang jasa, termasuk dengan BAST barang dan jasa. Nah, ini juga menurut saya sudah sangat jelas, gitu ya. Tapi tentu tidak kemudian tidak perlu dijelaskan di dalam peraturan kepala daerah. Tetap
perlu dijelaskan dalam peraturan kepala daerah. Kemudian ada berita acara pembayaran. Berita acara pembayaran juga menjadi fokus dari pelaksanaan tugas PPTK dalam proses menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa. Dokumen lainnya adalah surat jaminan bank. Ini juga perlu diperjelas juga. Surat jaminan bank ini apa sih sebenarnya? Karena surat jaminan bank ini kita tidak bisa menjustifikasi surat jaminan bank ini adalah surat jaminan pelaksanaan. Tidak bisa. Karena surat jaminan pelaksanaan bisa saja dari asuransi. Bisa saja dari penerbit jaminan yang berbentuk surety. Bisa juga berbentuk garansi bank. Nah, apakah yang dimaksud surat jaminan bank ini? PPTK hanya mengurusi tentang garansi bank saja, berarti jaminan pelaksanaan yang dari asuransi tidak diurusin juga. Ini juga bagian yang harus kita pertegas di dalam peraturan kepala daerah nantinya. Kemudian surat referensi atau surat keterangan dari bank. Ini terkait apa nih di dalam pengadaan barang jasa? Surat dukungan keuangan dari bank udah dihapuskan di Perpres 16 tahun 2018. Lalu ini tentang apa? Nah, ini juga bagian yang harus kita perjelas, harus kita rincikan, harus kita clearkan dalam proses pemahaman agar nanti tidak menjebak PPTK sendiri dan pelaksana pengadaan sendiri kemudian berbenturan dengan PPTK, PPTK nanti berbenturan dengan keuangan, apalagi pelaku pengadaan berbenturan dengan pihak keuangan atau pembayaran. Ini akan menimbulkan ekses lain yang akan berbenturan dengan wilayah lainnya, seperti wilayah hukum dan seterusnya. Kemudian surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan. Ini juga bagian yang kita di pengadaan barang jasa jadi merasa heran gitu ya. Ini apakah ketika sudah berkontrak itu masih perlu juga surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan? Apakah setelah berkontrak itu kemudian sebelum dia menandatangani surat pernyataan itu kemudian apakah dia tidak menyebutkan bahwa kontrak itu cukup untuk menyatakan kesanggupan dalam pelaksanaan pekerjaan? Ini juga bagian yang harus kita clearkan di dalam ini, karena nanti ya secara dokumentatif akan diminta surat pernyataan itu. Nah, kalau tidak ada, maka ini akan mengganggu keabsahan pembayaran. Ini yang susah nanti. Atau juga dalam proses pemeriksaan hukum, ini akan ditanyakan mana surat kesanggupan menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan. Ini kan terbukti akhirnya pekerjaan tidak selesai karena surat pernyataan kesanggupannya tidak ada. Ini juga bagian yang harus kita jelaskan di dalam peraturan kepala daerah sebagai turunan dari Permendagri 77 tahun 2020 yang diamanatkan oleh Permendagri 77 tahun 2020 sendiri. Sementara di wilayah pengadaan juga kita harus sepertinya dengan seperti ini, maka kita harus juga menjelaskan dalam peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang jasa spesifik untuk pengadaan barang jasa di daerah. Gitu. Sebagaimana diamanatkan oleh yang dibuka peluangnya oleh Perpres 16 tahun 2018, bahwa daerah dapat menyusun peraturan kepala daerah terkait pengadaan barang jasa yang tidak diatur lebih rinci oleh peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya. Nah, ini juga bagian yang harus kita clearkan, harus kita selesaikan. Kemudian lain-lain sesuai kebutuhan. Ini tentu menjadi amanat yang sangat jelas kepada pemerintah daerah untuk merincikan, menjelaskan, mendetailkan dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan. Kalaupun itu pilihan terbuka, maka harus dinyatakan dengan tegas bahwa pilihan ini adalah terbuka dan tidak harus semuanya. Disesuaikan dengan karakteristik dari pengadaan barang jasa. Itu harus dijelaskan. Agar nanti ketika tidak sama antara satu dengan yang lainnya, maka tidak dijadikan objek pemeriksaan atau objek yang dijadikan menyalahkan. Bahkan bisa dijadikan objek yang menyatakan bahwa pembayaran menjadi tidak sah. Ini juga menjadi bagian yang harus kita selesaikan di daerah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Kita bisa melihat seberapa jauh, seberapa panjang sebenarnya tugas-tugas dari PPTK ini dalam proses pelaksanaan teknis kegiatan. Di next video nanti saya juga akan membuka beberapa tugas-tugas yang mungkin akan membuat kawan-kawan semua bisa terbuka wawasannya bagaimana sebenarnya tugas-tugas dari PPTK ini, termasuk juga nanti akan saya bahas sedikit tentang tugas-tugas PPTK yang dibebankan oleh Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 di dalam peraturan terkait dengan tugas-tugas PPTK di dalam pengadaan barang jasa.
Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.